Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Minggu ini temanya adalah Homo Humanus bagian 1. Nah, apa itu Homo Humanus? Nah, jadi Homo Humanus ini adalah sebuah sikap ya, bagaimana kita sebagai sosok manusia untuk bisa lebih mendalami, lebih uh, apa namanya melakukan sesuatu sesuai dengan dasar kita sebagai seorang manusia. Nah, ada 3 konsep Homo Humanus. Yang pertama, manusiawi. Yang kedua, berbudaya. Yang ketiga, halus. Nah, apa itu manusiawi? Jadi sikap yang menghargai manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi dengan segala hak-haknya. Jadi harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan atau sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan. Ya, sekarang memang banyak sosok manusia ya, tapi pola tingkah laku ya, kemudian sikapnya itu tidak seperti manusia. Nah, ini sebagai ajang refleksi kita bagaimana kita akan memanusiakan manusia terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada berbudaya. Berbudaya itu perilakunya dituntun oleh akal dan budi sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya dan lingkungannya serta tidak bertentangan dengan kehendak yang maha kuasa. Nah, kemudian yang ketiga itu konsep kehalusan. Itu bagaimana kita bertingkah laku ya, berbuat lemah lembut, sopan santun, baik budi bahasa, perilaku kita ya, akhlak kita menunjukkan sesuatu yang beradab. Nah, itu konsep Homo Humanus. Dan untuk memahami konsep ini ya, didukung oleh pemahaman konsep-konsep yang lain, antara lain ada manusia dan keadilan, manusia dan penderitaan, manusia dan cinta kasih, manusia dan tanggung jawab, manusia dan pengabdian, manusia dan pandangan hidup, manusia dan keindahan, manusia dan kegelisahan, serta manusia dan harapan. Nah, konsep-konsep ini bisa dikembangkan ketika misalkan kita menyikapi berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sekarang era pandemi COVID tentunya konsep-konsep ini sangat-sangat kita perlukan ya untuk bisa bagaimana kita menyikapi, menghadapi dengan bijaksana ya era pandemi COVID-19 yang sedang melanda tidak hanya di Indonesia tapi juga terjadi di negara-negara lain. Nah, ini nanti untuk memahami konsep itu silakan ya kalau Anda sedang melihat film ya, mendengarkan lagu, kemudian menyimak berita, novel ya, membaca novel, kemudian membaca artikel atau kisah nyata yang dialami baik Anda atau saudara-saudara atau teman-teman Anda, bisa ini ya dideskripsikan, kemudian Anda catat tuh ya di selembar kertas begitulah ya. Ini buat ajang latihan saja ya, refleksi untuk kita semua. Jadi pelajaran apa atau sikap apa yang bisa diambil dari kisah-kisah tersebut tadi ya. Jadi kalau Anda kebetulan sedang melihat itu tadi film, oh kayaknya film ini pas nih dengan konsep Homo Humanus, misalkan manusia dan cinta kasih, karena cerita tentang ini ya. Kemudian pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah itu. Nah, pelajaran itu mungkin bisa menjadi dasar kita ya untuk kita bisa menyikapi berbagai macam fenomena yang terjadi di sekitar kita atau mungkin terjadi pada diri kita sendiri. Nah, kemudian kita menuju ke konsep yang pertama, akan Ibu jelaskan gambarannya saja secara singkat ya. Nanti bisa diekspor sendiri. Manusia dan keadilan. Nah, inti dari manusia dan keadilan ada di dalam gambar yang di sebelah kiri tadi ya. Di sana ada 2 gambar. Yang satunya sama rata, yang satunya adil. Nah, silahkan kira-kira gambar mana yang menunjukkan tentang sebuah keadilan yang hakiki. Ya, dua-duanya sama adil gitu ya. Cuman ada keadilan yang hakiki. Nanti kita akan lihat. Nah, keadilan ini apa?
pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain, sebab orang lain juga punya hak hidup yang sama dengan kita. Nah, kemudian keadilan itu terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan sebuah kewajiban. Nah, berdasarkan kesadaran etis, manusia tidak hanya menuntut hak dan melupakan sebuah kewajiban. Nah, jika manusia hanya menuntut hak, maka sikap dan tindakannya akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain. Nah, jika manusia hanya menjalankan kewajiban dan lupa untuk menuntut haknya, maka akan mudah diperbudak dan diperas juga oleh orang lain. Nah, itu ya, jadi harus seimbang keduanya. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang dibatasi oleh norma-norma di masyarakat dan negara. Manusia harus bisa mensosialisasikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Misal, jika di lingkungan masyarakat ada yang kesusahan, maka kita berkewajiban nih untuk bersama-sama membantu meringankan bebannya sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Nah, hal dasarnya bahwa sikap manusia itu sendiri dalam mempertahankan hak dan menjalankan sebuah kewajiban. Nah, apa itu hak? Hak adalah suatu kekuasaan yang secara sah dimiliki oleh seseorang, baik atas pribadi, orang lain, maupun harta benda yang di luar dirinya. Nah, hak asasi ini akan mengarah pada suatu hak, jadi hak asasi manusia. Ada hak untuk hidup, ya, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak pendidikan, serta hak memperoleh pekerjaan. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Ya. Kemudian, nah itu ada kewajiban juga ya, yang juga harus dilakukan. Nah, untuk Homo Humanus konsep yang kedua itu ada manusia dan penderitaan. Nah, tadi yang pertama manusia dan keadilan ya. Nah, manusia dan penderitaan. Jadi saya rasa kita pernah atau sering juga mengalami yang namanya penderitaan. Bentuknya bermacam-macam sih penderitaan itu ya. Kita kelaparan, kita kekenyangan, kita kepanasan ya. Kita mengalami kesengsaraan, itu juga bentuk-bentuk sebuah penderitaan. Nah, jadi penderitaan itu menahan atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan baik secara lahir maupun batin. Nah, dalam kitab suci agama manapun, Ibu rasa juga disebutkan tentang penderitaan manusia. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk hidup itu hidupnya penuh dengan perjuangan dan harus kerja keras untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Hanya kita mendengar di berita-berita, di surat kabar, ya di televisi dan dimanapun ya. Ada gempa, tanah longsor, gunung meletus, banjir, kebakaran, penyakit, ya, pandemi dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk penderitaan manusia. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, berita tentang penderitaan ini akan mudah tersebar luas melalui media massa. Nah, berita ini tentunya akan menggugah nurani kita sebagai seorang manusia untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kesanggupan, kemampuan, dan tekad kita masing-masing. Ya, tidak bisa membantu secara fisik ya karena mungkin jauh ya tempatnya ya. Kita bisa membantu yang bisa kita lakukan mungkin berdonasi ya melalui rekening yang sudah disediakan oleh lembaga-lembaga sosial, misalkan kita niati dengan ibadah, atau mungkin juga kalau itu tidak bisa kita lakukan, minimal kita bisa melakukan doa ya. Dengan doa itu mudah-mudahan ada tangan-tangan yang menggerakkan ya melalui doa kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang tadi mungkin mengalami penderitaan yang tempatnya agak jauh dari kita. Nah, kemudian dengan mempelajari kasus penderitaan manusia, kita bisa belajar apa? Belajar tentang sikap, nilai, harga diri, ketamakan, dan kesombongan manusia. Nah, semua hal itu tentunya bermanfaat untuk memperdalam dan memperluas persepsi kita, tanggapan, wawasan, penghayatan, dan penalaran. Nah,
Penderitaan ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seni misalkan ya. Anda senang menulis puisi, Anda senang menulis skrip film misalkan ya, itu bisa dituangkan. Anda suka menulis novel, nah dari kisah-kisah itu bisa Anda tuangkan juga, gitu ya. Nah kemudian fenomena sebagai sebuah penderitaan ini bisa diartikan sebagai fenomena universal. Apa itu maksudnya? Jadi penderitaan itu tidak mengenal ruang dan waktu. Manusia pada zaman apapun jika merasa kebutuhannya tidak terpenuhi maka akan merasa menderita dan juga akan menimpa siapapun. Nah, kemudian penderitaan sebagai anak penguasaan. Siapa? Ya manusia itu sendiri sebagai penyebab utama dari penderitaan, ya buah dari praktek penguasaan manusia itu sendiri. Jadi bisa direfleksi nih, mengapa ada banjir, mengapa ada kebakaran hutan, ya, mengapa ada perang. Nah, ini ulah siapa? Ya, kembali ke manusia itu sendiri. Nah, kemudian konsep selanjutnya adalah manusia dan cinta kasih, ya. Tadi ada manusia dan keadilan, manusia dan penderitaan, kemudian ada manusia dan cinta kasih. Cinta adalah paduan rasa simpati antara dua makhluk yang tidak hanya terbatas antara wanita dan pria saja. Jadi cinta juga bisa diibaratkan sebagai sebuah seni. Ya, cinta tidak lebih dari sekedar perasaan menyenangkan, maka untuk mengalaminya harus terjatuh ke dalamnya. Jadi agak susah memang ya untuk mendeskripsikan sebuah cinta itu apa. Tapi intinya bahwa cinta itu adalah sebuah rasa. Ya, makanya relatif nih rasa ini. Dan cinta itu tidak hanya terbatas pada wanita dan juga pria saja, ya, tetapi sifatnya universal. Nah, ada 3 pendapat tentang cinta. Yang pertama, orang melihat cinta sebagai masalah dicintai, bukan masalah mencintai. Ya, jadi bagaimana kita ya agar bisa dicintai oleh orang lain, perilaku kita, sikap kita, ya, performa kita, itu yang terpenting. Masalah mencintai itu mudah, tapi masalah dicintai ini, ya. Kemudian yang kedua, orang memandang masalah cinta adalah masalah objek, bukan masalah bakat. Ya, jadi ada objek apa gitu ya, yang itu membuat kita merasa nyaman, ya, merasa chemistry-nya ketemu, ya itu namanya cinta karena melihat suatu objek. Kemudian yang ketiga, cinta tidak perlu dipelajari. Nah, ini beberapa pendapat saja, ya. Bisa diiyakan, bisa tidak juga, gitu ya, tergantung dari bagaimana sudut pandang kita untuk melihatnya. Kemudian menurut Erich Fromm, cinta itu sebagai sebuah seni, maka memerlukan pengetahuan dan latihan, gitu. Ya, makanya ada pepatah cinta itu harus dipupuk, jangan dibiarkan kayak tanaman itu ya. Jatuh cinta itu mudah, tapi untuk merawatnya, ya, untuk menjaga keberlangsungan cinta itu, itulah yang susah dan perlu proses. Nah, kata cinta mempunyai hubungan dengan konstruksi lain seperti kasih sayang, kemesraan, belas kasihan, dan juga aktivitas pemujaan. Nah, untuk kasih sayang, ini ada unsurnya di dalamnya. Ada tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, dan saling terbuka. Nah, ini bentuknya bermacam-macam dan biasanya ini oleh para seniman kita ini dituangkan juga ya dalam berbagai macam karya seni. Kemudian kemesraan juga begitu. Jadi perasaan simpati yang sangat akrab, kemudian perwujudan kasih yang lebih mendalam, bisa menumbuhkan kreativitas ya, seperti lagu misalkan, muncul lagu kemesraan ya, itu contohnya, atau karya-karya seni yang lain ya. Kemudian pemujaan ini terhadap Halik sang pencipta kita. Bagaimana ungkapan rasa cinta kita ya, perwujudan rasa takut manusia akan kekuasaan Tuhan, ini justru akan menimbulkan kasih sayang ya, menimbulkan ungkapan rasa cinta itu sendiri. Jadi ini hakikatnya ya, hakikat kita beribadah ya. Kalau dalam agama Islam ada hablum minanas, ada hablum minallah. Ya, dua-duanya berjalan berseiringan. Nah, kemudian Talcott Parson ada 3 masalah hakiki. Nah, ini karena ketidakmengertian manusia dalam menghadapi masalah kematian, bencana alam, kesakitan. Kemudian kemampuan manusia yang terbatas dalam masalah tersebut. Kemudian kelangkaan akan hal-hal yang dapat memberikan kepuasan hidup. Ya, maka memunculkan rasa itu tadi.
bagaimana saya berusaha untuk berbuat hal-hal yang bisa dicintai oleh orang lain, dicintai oleh Sang Khalik gitu ya, atau Sang Pencipta kita. Nah, kemudian ada juga belas kasihan. Ini cinta terhadap sesama kalau belas kasihan. Ini terjadi biasanya karena nyambung tadi dengan konsep penderitaan manusia. Jadi bagaimana cara mewujudkan belas kasihan tergantung tadi situasi dan kondisi kita. Ya, kemudian juga bisa menumbuhkan sikap kreativitas. Nah, ada 3 macam cinta nih, ya, yang ada di sekitar kita. Ada cinta agape, itu cinta manusia kepada Tuhannya. Kemudian ada cinta filia, cinta kepada ayah dan ibu serta saudara. Kemudian ada cinta eros atau amor, atau cinta antara pria dan wanita. Nah, mungkin itu untuk 3 tema Homo Humanus. Nanti minggu depan boleh lanjutkan manusia dan keindahan, tanggung jawab, pengabdian, manusia dan kegelisahan, manusia dan pandangan hidup, serta manusia dan harapan. Demikian yang bisa Bu Ana sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.